tentang pesawat pengebom B-52H milik Amerika Serikat yang bikin Sukhoi Rusia melesat. Pesawat pengebom strategis B-52H milik Amerika Serikat terdeteksi mendekati wilayah udara Rusia. Pesawat pengebom B-52H termasuk pesawat yang bisa melakukan beragam misi. Dikutip dari laman US Air Force, B-52H Startor Fortress adalah pengebom berat jarak jauh yang dapat melakukan berbagai misi. Pengebom ini mampu terbang dengan kecepatan subsonik tinggi di ketinggian hingga 50.000 kaki. Pesawat ini dapat membawa persenjataan konvensional berpemandu nuklir atau presisi dengan kemampuan navigasi presisi di seluruh dunia. Dalam konflik konvensional, B-52 dapat melakukan serangan strategis, close air support, air interdiction, offensive counter air, dan maritime operation. Semua B-52 dapat dilengkapi dengan 2 sensor tampilan elektrooptik inframerah dan pod penargetan canggih untuk meningkatkan penargetan, penilaian pertempuran, dan keselamatan penerbangan yang selanjutnya meningkatkan kemampuan tempurnya. B-52 dilengkapi dengan pod penargetan tingkat lanjut. Pod penargetan memberikan deteksi target jarak jauh yang bisa ditingkatkan, identifikasi dan pengawasan stabil berkelanjutan untuk semua misi. Pesawat ini memiliki jangkauan tempur tanpa bahan bakar lebih dari 8.800 mil. Sebelumnya, Rusia mendeteksi sebuah pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat terbang mendekati wilayah udaranya di atas Samudra Pasifik pada Minggu waktu setempat. Sejumlah jet tempur Rusia pun dikerahkan untuk mengawal pesawat Amerika Serikat itu menjauhi wilayah udaranya. Seperti dilansir CNN pada Senin, kantor berita Rusia TASS dalam laporannya yang mengutip Pusat Komando Pertahanan Nasional Rusia menyebut tidak ada pelanggaran perbatasan Rusia dalam insiden itu. 3 jet tempur Sukhoi 35S milik Rusia dikerahkan untuk mengawal sebuah pesawat pengebom strategis B-52H milik Amerika Serikat yang mendeteksi wilayah udara Rusia, demikian laporan kantor berita TASS. Awak-awak jet tempur mengidentifikasi target sebagai pesawat pengebom strategis B-52H milik Angkatan Udara Amerika Serikat dan mengawalnya melintasi Samudra Pasifik, imbuh laporan tersebut. Tidak ada pelanggaran terhadap perbatasan negara Rusia atau kedekatan berbahaya antara pesawat-pesawat itu di udara, tegas TASS dalam laporannya. Menurut laporan TASS, jet-jet tempur Sukhoi 25S milik Rusia secara ketat mematuhi aturan internasional dan kembali ke pangkalan setelah pesawat militer Amerika Serikat menjauhi perbatasan Rusia. Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat belum mengomentari insiden ini. Insiden ini menandai interaksi terbaru antara pesawat Rusia dengan Amerika Serikat atau NATO. Pada Maret lalu, NATO mengerahkan jet-jet tempurnya sebanyak 10 kali untuk melacak dan mencegah aktivitas tidak biasa dari pesawat pengebom dan jet tempur Rusia di atas Laut Utara, Laut Hitam, dan Laut Baltik. Kemudian pada Agustus 2020, 2 pesawat militer Rusia dilaporkan melakukan pencegatan terhadap sebuah pesawat pengebom B-52 milik Angkatan Udara Amerika Serikat yang mengudara di atas Laut Hitam dan di perairan internasional. Pihak Amerika Serikat menyebut pencegatan dilakukan oleh Rusia secara tidak aman dan tidak profesional, yang memicu turbulensi terhadap pesawat pengebom B-52 yang membatasi kemampuannya untuk bermanuver. Perihal invasi Rusia ke Ukraina yang diperkirakan akan dimulai kapan saja sekarang, militer Amerika Serikat telah memperkuat kehadirannya di Eropa. Pentagon telah mengerahkan ribuan pasukan tambahan di benua itu. Namun dalam putaran bala bantuan terbaru, Pentagon telah mengirim pengebom B-52 Startor Fortress berkemampuan nuklir ke Inggris. Dilansir Lingkar Kediri dari laman 1945, sementara itu, skuadron tempur F-16 dan F-15 yang ada di Eropa telah ditempatkan di Eropa Timur untuk lebih dekat ke tempat ketegangan. Pada hari Kamis, pesawat pengebom B-52 dari sayap bom ke-5, Pangkalan Angkatan Udara Minot, Dakota Utara, tiba di Inggris sebagai bagian dari rotasi pesawat pengebom yang dijadwalkan. Pembom strategis akan melakukan latihan interoperabilitas dengan Angkatan Udara NATO lainnya sambil tetap siaga jika potensi konflik di Ukraina meluas ke negara-negara NATO. Dengan lingkungan keamanan global yang selalu berubah, sangat penting bahwa upaya kami dengan sekutu dan mitra kami bersatu. Jenderal Jeff Harigian, Komandan Angkatan Udara Amerika Serikat Eropa Afrika, mengatakan dalam siaran pers, "Kami di Eropa berlatih dan berkolaborasi bersama karena integrasi yang konsisten adalah cara kami memperkuat kekuatan udara kolektif kami." Tambahnya,
Untuk diketahui sejak 2018 Pentagon telah melakukan rotasi pesawat pengebom di seluruh Eropa untuk meyakinkan sekutu dan menghalangi Rusia. Idenya adalah jika terjadi konflik antara NATO dan Rusia, pembom B-52 akan siap menyerang jika diminta. Lebih lanjut, pengerahan pesawat datang pada saat pasukan Rusia bisa menyerang kapan saja. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah mulai mengevakuasi diplomat Amerika dari Ukraina, sementara Presiden Joe Biden telah mendesak warga Amerika Serikat untuk meninggalkan negara itu. TNI Angkatan Udara menerbangkan 4 pesawat tempur F-16 dari Skadron Udara 16 Pangkalan Udara Resmin Nurjadin ke Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Ini dilakukan untuk melaksanakan operasi patroli di wilayah terluar Indonesia itu. 4 pesawat F-16 berangkat sekarang, kata Komandan Lanut Resmin Nurjadin Marsikal Pertama Roni Irianto Moningka di Pekanbaru pada Selasa. Ia menjelaskan pengerahan 4 jet tempur F-16 berikut, 6 penerbang, serta puluhan personil Angkatan Udara ke Natuna hari ini atas perintah Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Seluruh pesawat buatan negeri Paman Sam yang menjadi salah satu andalan Angkatan Bersenjata Indonesia itu melaksanakan patroli wilayah kedaulatan NKRI dengan sandi operasi Lintang Elang 20. Ini sebenarnya operasi rutin di wilayah barat yang kami geser ke Natuna, ujarnya. Dia menjelaskan selain 4 jet tempur itu, Lanut Resmin Nurjadin yang merupakan pangkalan militer terlengkap di Pulau Sumatera dan diperkuat 2 skuadron tempur itu juga tengah siaga. Dia menuturkan siap untuk mengerahkan seluruh kekuatan jika ada perintah dari Panglima TNI. Akan tetapi, Roni mengatakan bahwa pengiriman jet tempur F-16 itu murni untuk menjaga wilayah kedaulatan Ibu Pertiwi. Dia menuturkan tidak ada niat untuk melakukan provokasi dengan pihak manapun, terutama Cina yang kini sedang mengirimkan kapal-kapal penjaga pantai dan nelayan ke perairan kaya akan ikan itu. Kami tidak buat provokasi pihak manapun, kami jaga wilayah kita, ujarnya.